Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Antika Wismasari dengan nomor pokok mahasiswa 1012009, program studi manajemen, dosen pembimbing Dr. HM Budi Jatmiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu UTS Pendidikan Agama Islam. Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Pengertian ma'rifah berasal dari kata Arafah, ya'rifu ma'rifah berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatul berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah, ada banyak yang tersesat berjalan dengan angan-angannya sendiri. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang diwajibkan bagi dirinya dan konsekuensi pengenalnya. Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling banyak dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Orang yang mempelajarinya akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan atau iman wa taqwa sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka. Allah akan menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya adalah khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi pengusaha di muka bumi ini. Yang kedua, ada takmik nudin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Yang ketiga, ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram. Yang keempat, ada al-baqarah, keberkahan yang melimpah. Dan yang kelima ada al-hayatum tayyibah, kehidupan yang baik. Dan yang keenam al-jannah, surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah, seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia mengenali asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dukungan dalil nakli. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Yang kedua ada dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di dalam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Yang ketiga ada dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. At-tariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Ada 3 cara menuju ma'rifatullah, yaitu dengan cara melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui metode Islam dan metode selain Islam.
berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji seperti al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua ada al-kibro, kesombongan. Dan yang ketiga ada al-julmu, kezaliman. Yang keempat ada al-kitju, kedustaan. Yang kelima ada kasratul ma'asri, banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradu as-subah, ada yang pertama al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan. Yang kedua al-itirab atau keraguan-raguan. Yang ketiga al-inhiraf atau penyimpangan. Dan yang keempat al-ghaflah atau kelalaian. Al-adilah, al-wujudilah atau bukti keberadaan Allah, entensi Allah. Yang pertama ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua ada dalil hisri atau dalil yang dapat diindra. Yang ketiga ada ad-dalil akli, dalil yang dapat oleh akal. Yang keempat ada ad-dalilul nakli atau nas. Yang kelima ada ad-dalilul taklik atau dalil sejarah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.